Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Berjumpa lagi dengan saya, mata pelajaran prakarya. Sebelum materi pelajaran saya sampaikan, ada baiknya mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat memahami materi tersebut. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Kompetensi inti yang diharapkan pada bab 2 ini adalah anak-anak diharapkan mampu memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kompetensi itu yang kedua, anak-anak diharapkan mampu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian, kompetensi dasar yang diharapkan adalah 3.1, menganalisis prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tangga. 3.2, menganalisis instalasi listrik rumah tangga. 4.1, membuat desain konstruksi instalasi listrik rumah tangga. Dan yang terakhir, 4.2, membuat instalasi listrik rumah tangga. Itu kompetensi dasar yang diharapkan agar siswa-siswi mampu menguasainya. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu wawasan kelistrikan. Pengertian dari kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik itu. Yang pertama adalah muatan listrik negatif, yang kedua muatan listrik positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika benda tersebut kelebihan elektron, dan benda tersebut bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensi yang tinggi ke titik berpotensi yang rendah. Itu tadi pengertian dari kelistrikan. Kemudian pengertian dari arah arus listrik. Arah arus listrik adalah muatan listrik positif yang mengalir dari titik potensial tinggi ke titik potensial rendah. Sedangkan pengertian dari arus listrik sendiri adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada di samping. Arah arus listrik menunjukkan panah hijau itu berputar dari atas ke kanan, turun terus ke kiri. Itu potensial yang tinggi itu arus plus, potensial rendah itu arus main. Itu arah arus listrik. Selanjutnya, arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu arus listrik searah atau DC, direct current. Yang kedua adalah arus bolak-balik atau AC, alternating current. Arus DC yaitu arus listrik yang arahnya tetap, contohnya batu baterai dan aki. Sedangkan arus bolak-balik atau AC yaitu arus listrik yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Satuan arus listrik
Yang digunakan adalah ampere. Ampere didefinisikan sebagai arus konstan yang bila dipertahankan akan menghasilkan gaya besar 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter di antara dua penghantar arus listrik sejajar dengan luas penampang yang dapat diabaikan berjarak 1 meter satu sama lain dalam ruang hampa udara. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Yang pertama, karena adanya muatan listrik, sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik. Yang kedua, medan listrik, tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik ketika diam. Yang ketiga, potensial listrik, kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik. Yang keempat, arus listrik, perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik. Yang kelima, elektromagnet, muatan berpindah menghasilkan medan magnet. Selanjutnya, manfaat atau fungsi listrik. Dengan adanya sumber arus listrik, maka listrik mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai penerangan. Yang kedua, sebagai sumber energi. Dan yang terakhir, sebagai tenaga listrik untuk menghidupkan alat elektronik. Itu 3 fungsi atau manfaat dari listrik. Kita lanjut. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Contoh beberapa pembangkit tenaga listrik, seperti pembangkit listrik tenaga air. Di sini yang menggerakkan adalah arus air tersebut digunakan untuk menggerakkan generator atau dinamo. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga uap. Pada PLTU, uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Nah, turbin uap itu nanti akan menggerakkan generator. Berikutnya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik ini menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Nah, dari turbin inilah energi mekanisnya diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar fosil yang berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Nah, uap yang dihasilkan itu digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau turbin gas. Kemudian dirubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik ini menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama. Energi dari cahaya matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik. Itu menggunakan yang namanya panel surya. Nah, dari panel surya itu nanti panas matahari disalurkan ke baterai. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga angin. Hembusan angin yang digunakan itu digunakan untuk memutar baling-baling, kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. Nah, dari generator inilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui bantuan solar cell agar energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan dan atau perlu disimpan pada baterai. Sekian
materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.